Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Swandi dengan NIM 2101072062 dari kelas 2A di 3 akuntansi. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang giro. Ini adalah tabel of content dari materi giro. Itu ada pertama adalah pengertian, yang kedua ada manfaat giro, yang ketiga ada jenis-jenis giro, yang keempat ada perbedaan cek dan giro, yang kelima ada operasionalnya. Langsung kita aja masuk ke materi. Pertama ada pengertiannya. Menurut UU Perbankan nomor 10 tahun 1998, giro yaitu simpanan atau dana pihak ketiga di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media yaitu cek, bilik giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro juga dapat diartikan sebagai surat perintah oleh nasabah yang dikeluarkan untuk lembaga keuangan tempatnya melakukan aktivitas menabung. Pengeluaran surat perintah dilakukan agar proses dalam memindahkan pembukuan sejumlah dana dari satu rekening ke rekening yang lain sesuai dalam penyebutan pada bilik tersebut. Secara sederhana, giro dapat dipahami sebagai sebuah media yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahan dana antara rekening atau dari rekening satu ke rekening lainnya. Rekening giro adalah salah satu produk simpanan bank dalam bentuk mata uang rupiah ataupun mata uang asing yang penarikannya bisa melalui mesin ATM atau bilik giro. Rekening giro memiliki tanggal efektif, tanggal terbit, hingga tanggal jatuh tempo. Tanggal efektif dalam giro yaitu tanggal mulai berlakunya perintah pemindah bukuan. Tanggal terbit berarti tanggal ketika giro terbit. Pada saat dilakukan penerbitan, giro tidak bisa secara langsung digunakan, namun giro baru bisa digunakan secara optimal pada saat tanggal efektifnya. Dalam giro juga ada istilah tanggal jatuh tempo atau bisa disebut dengan tanggal pakai. Tanggal pakai atau tanggal jatuh tempo ini merupakan sebuah aturan bahwa dana harus diambil sebelum tanggal jatuh tempo atau bisa digunakan dan dipakai sehingga dana dalam giro tetap bisa dipindahkan ke rekening lainnya. Selanjutnya manfaat giro. Manfaat giro yang pertama adalah dapat melakukan transaksi dengan menggunakan cek atau bilik giro. Yang kedua, dapat dicarikan kapan saja. Yang ketiga, setiap giro bisa mendapatkan rekening koran setiap bulannya untuk memindahkan urusan administrasi. Selanjutnya ada jenis-jenis giro. Jenis giro terbagi dua, itu ada giro atas nama pribadi dan juga ada giro atas nama badan. Giro atas nama pribadi adalah rekening yang dimiliki perorangan dan usaha perseorangan. Usaha perseorangan misalnya toko, restoran, bengkel, dan usaha lain dengan nama pemiliknya. Untuk membuka giro atas nama pribadi, bank menerapkan jumlah setoran sekitar 250.000. Giro atas nama badan, contoh giro atas nama badan misalnya organisasi masyarakat, ya, instansi pemerintah, badan usaha, PT, CV, yayasan, koperasi, dan lain-lain. Untuk membuka rekening giro atas nama badan, bank menerapkan jumlah setoran terkecil sekitar 500.000. Selanjutnya ada perbedaan cek dan giro. Yang perbedaan pertama cek dan giro yaitu bilik giro tidak bisa langsung digunakan, sedangkan cek bisa langsung diuangkan. Yang kedua, bilik giro tercantum tanggal penerbitan dan tanggal efektif, sedangkan cek hanya tercantum tanggal penerbitan, cantum tanggal penerbitan karena dikenal dengan adanya cek mundur. Yang ketiga, sumber hukum bilik giro itu dari PBI atau Peraturan Bank Indonesia, sedangkan sumber hukum cek dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selanjutnya, pada bilik giro, pihak penarik akan dibebaskan dari biaya materai, sedangkan cek akan dikenakan biaya materai. Selanjutnya ada itu operasional giro. Terbagi yang tersempat itu ada
pembukaan, penarikan, penyetoran, penutupan. Pembukaan rekening giro cukup mudah. Syarat yang digunakan untuk melakukan pembukaan rekening pun bisa hampir sama pada saat melakukan pembukaan pada rekening tabungan biasa. Ini dengan melengkapi segala formulir pendaftaran disediakan lembaga keuangan. Misalnya fotokopi identitas seperti KTP, SIM, paspor yang masih berlaku. Yang kedua, calon nasabah tidak masuk ke dalam daftar hitam Bank Indonesia atau DHBI. Itu memiliki nomor kode wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya mengisi dan menandatangani formulir pengajuan giro. Selanjutnya menyiapkan setoran awal sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan. Selanjutnya menyiapkan anggaran dasar atas atau akta pendirian yang sudah disahkan khusus badan usaha. Selanjutnya, terus melampirkan surat izin usaha perdagangan khusus badan usaha. Selanjutnya melampirkan tanda daftar perusahaan juga khusus untuk badan usaha. Terus selanjutnya surat pengesahan dari Menteri Kehakiman juga khusus bagi badan usaha. Terus dari itu selanjutnya surat keterangan domisili juga khusus bagi badan usaha. Ada juga hal-hal yang harus diperhatikan saat buka rekening giro. Rekening giro berfungsi untuk transaksi dana dalam jumlah yang besar. Tentu para nasabah perlu mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam transaksi. Yang pertama, segera kembalikan lembaran pertama bukti penerimaan cek atau bilet agar rekening bisa diaktifkan oleh bank. Yang kedua, cetak pengeluaran dari tanggal, nomor, hingga jumlah uang di lembar sebelah kiri buku cek atau bilet yang berguna sebagai alat kontrol supaya pengeluaran bisa disesuaikan dengan dana yang tersimpan. Yang ketiga, hati-hati ketika hendak mengeluarkan cek atas unjuk dan jangan sampai hilang. Karena cek telah dibubuhi tanda tangan serta materai yang bisa dapat segera dibayarkan oleh bank tanpa harus melakukan verifikasi kepada pembawa cek. Yang keempat, tidak melakukan pembayaran melalui cek atau bilet, apabila saldo dana tidak cukup. Karena pihak bank akan menolak pembayaran tersebut. Selanjutnya, hindari penggunaan cek tanpa cukup saldo, karena bisa membuat nasabah dicantumkan pada daftar hitam nasional yang disebarkan oleh Bank Indonesia kepada seluruh Bank Indonesia. Yang keenam, segera lapor ke bank jika Anda kehilangan satu lembar cek atau bilet atau seluruh bukunya, sehingga bank bisa segera memblokir rekening. Yang ketujuh, cek atau bilet hanya berlaku 70 hari setelah diterbitkan. Jika melampaui tenggat waktu tersebut, maka warga tidak bisa digunakan atau kedaluarsa. Itu selanjutnya penarikan. Penarikan rekening giro dapat dilakukan lewat ATM maupun dengan wilet giro. Pemilik tabungan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan tarik tunai. Selain pemilik rekening giro, pihak yang disari wilet giro bisa melakukan tarik tunai. Selanjutnya ada itu penyetoran rekening giro. Setoran dapat dilakukan secara tunai atau non tunai. Pemindahan bukuan dari rekening lain pada bank dan atau melakukan transfer dari bank lain. Itu yang kedua, setoran melalui konter bank hanya akan berlaku efektif jika telah divalidasi dan disahkan oleh petugas bank. Ada juga dengan setoran melalui pemindahan bukuan dan transfer baru dianggap berlaku efektif setelah bank menerima dana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan berlaku pada bank. Selanjutnya itu ada penutupan rekening giro. Penutupan rekening dapat dilakukan oleh nasabah melalui pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar dan dokumen-dokumen pendukung lainnya atau kuasanya. Melalui konter bank, alamat rekening ditutup. Itu nasabah rekening giro tercantum dalam DHN atau daftar internasional. Itu rekening tidak aktif atau dorman. Terus berdasarkan peraturan pemerintah, bank diwajibkan untuk menutup rekening giro nasabah. Terus terjadi atau terdapat hal-hal yang menurut bank adalah akan
telah akan mengganggu operasional bank. Terus memberikan keterangan mengenai data pribadi dan memberikan dokumentasi yang dinilai oleh bank tidak benar. Dan nasabah meninggal dunia, pencairan dan atau penarikan bisa dana saldo dilakukan oleh ahli waris swasta. Nah, terus atas permintaan dari instansi atau pejabat yang berwenang. Baiklah, segitu itu dari pembahasan materi giro yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.